Shalom God Lovers, mari kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Jangan jalan
Haleluya. Salam God's Lover. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, kamu adalah terang dunia. Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya yang terang dunia itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi sebenarnya terang dunia itu adalah Tuhan Yesus. Namun kali ini pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Artinya saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu sudah dipindahkan kehidupannya dari gelap kepada terang yang ajaib. Artinya kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut gereja Tuhan. Yaitu orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan. Orang-orang yang dipanggil dalam gelap menuju kepada terang Kristus. Dan setelah diterangi oleh terang Kristus, Tuhan utus kita ke dalam dunia. Supaya apa? Kita menjadi terang bagi dunia ini, saudaraku. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 katakan begini, bahwa kamulah bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil Tuhan untuk apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terang yang ajaib. Artinya kita ini orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang sudah diterangi oleh terang Kristus, dan Tuhan mengutus kita untuk kita menjadi terang bagi dunia ini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya yang pertama, terang dan gelap itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Jadi terang dan gelap itu pastinya ada perbedaan. Artinya saudara, sebagai orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Jangan hidup kita sama seperti orang dunia. Memang kita adalah orang-orang percaya yang diutus Tuhan di dalam dunia untuk menjadi terang bagi dunia ini. Namun cara hidup kita Tuhan mau kita tidak sama seperti orang yang ada di dalam dunia. Sama seperti orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kalau orang dunia melakukan apa saja, dia boleh lakukan semaunya dia sendiri. Menipu, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang sudah hidup dalam terang, Tuhan mau kita ada perbedaan. Kita nggak boleh melakukan hal yang sama dilakukan oleh orang dunia. Karena kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam terang. Itu saudara. Lalu yang kedua, kalau Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia, artinya kita harus bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan. Dan saudara yang sudah menemukan terang Kristus, saudara yang sudah menemukan jalan keselamatan, jalan kepastian menuju kepada kekekalan, yaitu surga, saudara harus bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang saat ini masih mencari jalan itu. Karena jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya hanya melalui Yesus. Dan kita yang sudah menemukan jalan itu, kita harus bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang saat ini sedang berjalan dalam kegelapan. Mungkin saudaramu sendiri, mungkin suamimu, istrimu, temanmu, siapapun mereka
yang saat ini masih belum percaya kepada Tuhan, artinya mereka hidup dalam kegelapan. Dan saudara harus bisa memberi petunjuk buat mereka, supaya mereka juga diterangi oleh terang Kristus, sehingga mereka boleh mengerti kebenaran yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, yang dimaksud Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Artinya Tuhan mau kita ada di dalam kegelapan. Artinya orang percaya tidak boleh menghindari tempat gelap. Justru kita memberi terang di tempat yang gelap itu. Artinya di mana ada kegelapan, di sana dibutuhkan terang. Jangan saudara katakan saudara bekerja di suatu tempat yang semuanya Muslim, semua di luar Tuhan. Saudara sendiri yang anak Tuhan, lalu saudara berkata kepada saya, Pak, saya mau pindah kerjaan dari tempat saya kerja. Lalu kalau saya tanya, apa alasanmu kamu mau pindah kerja? Karena saya di sana sendirian sebagai orang Kristen. Kalau saudara katakan seperti itu, saudara salah. Justru di tempat yang tidak ada orang percaya kepada Tuhan, saudara harus hadir di sana, menerangi kegelapan yang ada di sana. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sebagai terang bagi dunia, saudaraku. Justru terang itu dibutuhkan di tempat yang paling gelap. Artinya di mana ada dosa di sana, saudara dibutuhkan. Jadi jangan menghindar dari tempat itu. Saudara harus tetap ada di tempat itu untuk menjadi terang bagi mereka, saudaraku. Jadi saya simpulkan, kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya yang pertama, ada perbedaan antara terang dan gelap. Hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Lalu yang kedua, kita harus bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan yang ketiga, kita harus mau ditempatkan di tempat yang gelap. Artinya di mana ada dosa, kita harus mau menerangi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Jadilah diri kita terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Bapa, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bila firman-Mu termeterai dalam loh hati kami, sehingga kami bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.